terlalu di atas kita. Contohnya misalnya saya lulusan SMA dapat jodoh lulusan S1 gitu seluruh. Ya mungkin banyak contohnya yang misalnya tingkat pendidikannya itu jomplang, yang laki-laki lebih rendah daripada yang perempuan, tapi itu kan sampel kecil seluruh, dan nantinya bisa menimbulkan banyak masalah. Alangkah baiknya jika semisal pendidikan kita itu sebatas SMA ya seluruh, ya cari jodoh yang selevel atau malah yang di bawah kita, SMP atau SMA seluruh. Ini nanti berkaitan dengan cara berpikir. Jadi ketika setelah menikah nanti ditakutkannya misalnya kita sebagai laki-laki itu terlalu dikontrol, terutama dalam pemikiran, karena kita tidak cukup cakap dalam menentukan pilihan-pilihan, dalam menentukan pertimbangan pemilihan keputusan, misalnya seperti itu. Contohnya seperti itu. Dan juga misalnya untuk agama itu masuk dalam bobot. Kalau memang kita enggak religius banget, ya sudah sih, lebih baik jangan terlalu banyak bermimpi untuk mendapatkan misalnya ukti-ukti atau orang yang terlalu pintar banget dalam beragama. Ditakutkannya nanti kita yang malah minder. Jadi sebenarnya Islam sendiri sudah mengatakan ini, yaitu dengan kata skufu. Kalau dalam bahasa Jawa kan bibit-bibit bobot. Nah kalau Islam sendiri skufu. Apa yang dimaksud dengan skufu? Skufu yaitu adalah setara. Setara ini pengertian juga luas seluruh, yaitu setara pemikiran, setara status sosial, setara ekonomi, setara pendidikan, banyak hal lah. Jadi disclaimer dari awal tadi, kenapa saya tidak mau mengambil sampel yang arbitrer, seperti misalnya yang laki-laki lulusan SD, yang perempuan lulusan S2 gitu. Ya ada, dan mereka baik-baik aja dan sakinah juga, tapi itu mungkin sampel dari satu dari sekian juta orang pasangan seluruh. Jadi saya berbicara konteksnya adalah secara umum saja. Memang terkesan kejam sih, tapi ini cara introspeksi diri secara jujur ya, seperti ini seluruh. Oke, mungkin itu poin soal sisi internal, yaitu tentang bibit-bibit bobot. Oke, langsung kita mengarah ke yang kedua. Poin kedua adalah poin eksternal. Eksternal ini saya fokuskan dengan ikhtiar. Ikhtiar itu berusaha. Berusaha itu setelah kita memahami diri kita sendiri, apakah kita sudah mampu atau layak untuk contoh menghidupi orang lain. Apakah kita sudah mampu secara ekonomi, secara mental. Kalau memang sudah yakin, nah poin kedua ini adalah berusaha. Berusaha ini bisa banyak hal, terutama untuk keluar. Kalau memang kita misalnya inner circle kita, pertemanan sudah habis lur, jadi jangan ragu untuk keluar mencari lingkungan yang baru. Siapa tahu dengan lingkungan yang baru ini kita menemukan orang yang tidak kita sangka-sangka. Saya kasih contoh, misalnya di tempat kerja ya orangnya itu aja, waktu kita juga sudah habis. Ya sempatkan diri untuk ikut komunitas atau ambil les privat, yang dimana di situ kita bertemu dengan orang-orang baru, wajah-wajah baru. Siapa tahu salah satu di antara mereka adalah jodoh kita selalu. Terus bagaimana dengan misalnya saya pemuda umur 28 tahun misalnya, setiap hari bekerja dari pagi sampai sore sampai malam, mungkin ketika sampai di rumah pun sudah lelah, tidak punya waktu untuk bersosialisasi. Zaman sekarang adalah zaman teknologi seluruh, jadi jangan
khawatir, jangan ragu untuk menggunakan aplikasi kencan, dating apps lah istilahnya. Nah, mungkin bisa mencoba beberapa aplikasi kencan seluruh, tapi juga harus hati-hati dalam menggunakannya. Ya mau tidak mau, jadi jangan malu kalau memang niat kita memang sudah benar untuk berikhtiar mencari jodoh, ya segala cara lah diupayakan. Dating apps itu salah satunya. Terus juga bisa menggunakan, kalau memang Anda cukup cukup yakin lah, bisa mencoba aplikasi ta'aruf, entah dari sosmed, sekarang itu banyak, dari IG ada, dari aplikasi juga ada, bahkan dari masjid-masjid, majelis, banyaklah ta'aruf. Itu cara cepat seluruh. Itu bagi yang cukup kuat mentalnya saja ya. Tentu pasti ada plus minusnya lah. Nah, itu dari sisi eksternal seluruh. Juga jangan ragu untuk ngobrol dengan teman. Siapa tahu teman bisa merekomendasikan temannya yang punya kesamaan niat untuk mencari pasangan juga. Ngobrol juga dengan keluarga besar selain orang tua, bisa Pak De, apa Bude, Om, Tante gitu. Jangan ragu juga untuk ngulik masa lalu. Maksudnya masa lalu itu ya mungkin dari teman SMA dulu, teman SMP dulu, atau bahkan teman SD dulu. Siapa tahu ada salah satu dari mereka adalah jodoh kita yang tidak kita sangka-sangka seluruh. Nah, itu cara untuk berikhtiar. Mungkin terkesan agak ngemis ya, tapi sebenarnya nggak ngemis sih. Kita memang benar-benar diniatkan untuk mencari pasangan. Nah, itu tadi dua cara untuk mendapatkan jodoh secara tepat seluruh. Jadi memang harus berawal dari diri sendiri dulu. Kita harus sudah selesai dengan diri sendiri. Sudah selesai itu maksudnya tidak ada keinginan-keinginan yang lebih penting daripada mendapatkan jodoh. Apakah kita masih pengen sekolah lagi? Apakah kita masih pengen mengejar karir? Apakah kita masih pengen bergelut dengan hobi? Kalau iya, mending stop dulu mencari jodohnya seluruh. Nanti fokusnya akan terbelah dan niatnya nggak bulat. Jadi kita memang sudah harus selesai dengan diri sendiri. Kita sudah berdamai dengan kondisi kita saat ini di waktu sekarang, entah dari bibit bebet bobot kita sendiri. Kita mampu menilai diri kita seperti apa. Kalau kita menilai diri kita terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, kalau terlalu tinggi nanti kita bisa jadi sombong dan terlalu picky itu pilih-pilih, sehingga banyak orang yang sebenarnya potensial yang bisa menjadi jodoh kita akan menjauh. Kalau kita terlalu menilai diri kita terlalu rendah, kita nanti akan menjadi mudah minder seluruh. Waduh, umur sudah segini, mau nyari yang di bawah kita, minder nanti ketemunya seluruh. Apalagi kalau calon pasangan kita pendidikannya, status sosial ekonominya lebih tinggi daripada kita. Ya, lebih baik sadar diri sedari awal itu lebih bagus lor. Dan juga ya berdoa dan berusaha terus. Nah, itu tadi dua tips dari saya. Ini sesuai pengalaman pribadi. Semoga bisa menjadi pandangan sendirilah seluruh ya. Oke, mungkin kita akan lanjut dengan video selanjutnya dengan tutorial-tutorial yang sepele tapi penting seluruh. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.